Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pernadiska dengan NIM C1C022138, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas kelima dari mata kuliah Metodologi Penelitian yang berjudul Skala Pengukuran dan Pengukuran Variabel. Dan juga saya berterima kasih banyak pada Pak dosen Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI CIQNR CSRS selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada pengertian skala pengukuran. Skala pengukuran adalah penentuan skala pada variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian, sehingga menjadi dasar menentukan alat ukur untuk memperoleh hasil data kuantitatif. Maka skala pengukuran bisa diartikan sebagai kesepakatan yang digunakan sebagai dasar acuan dan pedoman untuk menentukan nilai yang terdapat pada alat ukur, sehingga pada saat menggunakan alat ukur tersebut dapat menghasilkan hasil yang tidak jauh berbeda dalam setiap kesempatan. Terus ada jenis-jenis skala. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal atau data berskala nominal atau biasa disebut data nominal adalah data yang diperoleh melalui cara kategorisasi atau klasifikasi berdasarkan pada karakteristik yang sama. Skala nominal ini adalah tingkat pengukuran paling sederhana yang didasarkan kesamaan atau perbedaan karakteristik tertentu. Terus yang kedua, skala ordinal. Data berskala ordinal adalah data mengenai objek yang diperoleh dengan cara klasifikasi atau kategorisasi yang bersifat berjenjang atau memiliki tingkatan. Skala ordinal memiliki kekuatan arti dalam urutannya yang berbeda dengan skala nominal dan dianggap memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari data nominal. Yang ketiga, ada skala interval. Skala interval atau biasa disebut data interval adalah data yang didapatkan dengan cara pengukuran jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Data interval adalah data yang melekat pada variabel yang dikategorinya, selain menunjukkan adanya perbedaan, namun juga menunjukkan adanya tingkatan yang berbeda serta bisa mengukur adanya rentang nilai antar data. Terus yang keempat, skala rasio. Skala rasio adalah skala yang melekat pada variabel yang memiliki kategori selain menunjukkan adanya perbandingan, namun juga menunjukkan tingkatan berbeda dan bisa mengukur adanya rentang nilai. Skala rasio memiliki keunggulan dibandingkan dengan skala nominal, skala ordinal, dan skala interval, sehingga skala rasio menyajikan nilai atau data sesungguhnya dari variabel-variabel yang diukur dengan skala rasio. Berikutnya ada pengertian pengukuran variabel. Abdullah menjelaskan dalam bukunya bahwa variabel berasal dari kata dalam bahasa Inggris variabel yang berarti faktor tidak tetap atau berubah-ubah. Bahasa Indonesia kontemporer telah terbiasa menggunakan kata variabel ini dengan pengertian bervariasi. Amir juga menyebutkan bahwa variabel penelitian adalah karakteristik atau sifat dari objek yang diteliti atau yang menjadi kajian. Variabel dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Terus ada jenis-jenis variabel. Amir mengemukakan bahwa jenis-jenis variabel terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari sifatnya, maka variabel dapat dibedakan menjadi: yang pertama, variabel kualitatif. Variabel kualitatif adalah variabel yang menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengukuran atau pengamatan. Nilai besar variabel kualitatif dapat ditentukan menurut kuantifikasi berjenjang atau berskala.
Yang kedua, variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif adalah variabel yang menunjukkan sifat kuantitas. Nilai besaran hasil pengukurannya ditentukan berdasarkan pada kuantifikasi kardinal, dan hasil pengukurannya akan menghasilkan data kuantitatif. Selanjutnya yang kedua, ditinjau dari keberadaan, keterkaitan, dan struktur pengaruhnya, maka variabel dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, variabel tergantung. Variabel tergantung adalah suatu variabel penelitian yang menjadi pusat perhatian peneliti yang tercakup dalam masalah dan hipotesis penelitian, yang keragamannya atau variabilitasnya ditentukan atau tergantung atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang kedua, variabel bebas. Variabel bebas adalah suatu variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti yang termuat dalam pemesanan penelitian, yang keragamannya sebagai akibat dari manipulasi atau intervensi peneliti. Yang ketiga, variabel penyerta. Variabel penyerta adalah suatu variabel penelitian yang tidak merupakan pusat perhatian peneliti, akan tetapi muncul dan berpengaruh terhadap keragaman variabel tergantung, dan pengaruh tersebut membaur dengan variabel bebas. Terus yang keempat, variabel kendali. Variabel kendali adalah variabel yang bukan merupakan pusat perhatian peneliti, akan tetapi berpengaruh terhadap keragaman variabel tergantung, dan pengaruh tersebut dapat dikendalikan. Dan yang terakhir, variabel moderat. Variabel moderat adalah variabel yang mempunyai pengaruh kontingensi yang kuat terhadap variabel bebas dan variabel tergantung. Dan untuk yang terakhir, ada tujuan skala pengukuran dan pengukuran variabel. Untuk tujuannya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, mampu menafsirkan variabel penelitian. Mengetahui skala pengukuran yang tepat menjadi hal yang penting, karena akan membantu kita memutuskan bagaimana menafsirkan data dari suatu variabel penelitian. Terus yang kedua, mampu untuk memutuskan uji statistik. Mengetahui tingkat pengukuran juga akan membantu untuk memutuskan analisis statistik apa yang sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Sekian dari pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.